wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita lanjutkan pengajian tafsir Munir, yaitu dalam surat Al-Fatah. Di dalamnya diterangkan tentang kisahnya Kanjeng Nabi dan sahabatnya mau pergi umroh pada tahun 6 Hijriah, kemudian dicegat oleh orang kafir di Hudaybiyah. Lalu terjadilah namanya Sulhul Hudaybiyah. Lalu di antara penduduk Madinah itu banyak yang tidak ikut rombongan ini, rombongan umroh ataupun rombongan Sulh Hudaybiyah. Banyak yang tidak ikut karena mereka itu meyakini bahwa Nabi dan sahabat itu akan dikalahkan, akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Ternyata Kanjeng Nabi membawa kemenangan karena orang kafir Quraisy enggak berani melawan Kanjeng Nabi dan sahabat, tapi minta damai. Ini kan namanya suatu kemenangan, kemenangan mental yang nanti akan diteruskan dengan kemenangan secara fisik pada waktu Fathu Makkah. Nah sekarang bahas mau sing kiri-kiri nggak ikut ini. Orang yang kiri-kiri nggak ikut ini setelah Nabi datang terus datang minta maaf ya, pakai alasan yang bohong-bohongan, katanya mereka menjaga keluarganya, menjaga anaknya, menjaga hartanya. Kemudian ketika Sulh Hudaybiyah ini sahabat itu sebetulnya kan sebagian berharap untuk perang saja. Nek perang itu nanti pulang bawa keuntungan, itu apa? Rampasan perang, gitu ya. Rampasan perang. Tapi karena nggak terjadi perang, para sahabat pulang dari Hudaybiyah dan bawa apa-apa, tidak bawa keuntungan secara materi gitu. Maka Nabi menjanjikan nanti kalau kita sudah pulang dari Hudaybiyah kita akan memerangi Yahudi Khaybar. Yahudi apa? Khaybar yang ada di Madinah juga. Nanti kalau menang, rampasan perangnya akan dibagi khusus kepada peserta Hudaybiyah. Untuk apa? Untuk menambal kekecewaan mereka, karena dulu itu pulang nggak bawa rampasan perang. Makanya Nabi menjanjikan nanti setelah sepulang dari Hudaybiyah mau memerangi Yahudi Khaybar ya. Nanti rampasannya akan dibagi khusus kepada siapa? Peserta Hudaybiyah. Nah ketika dengar seperti itu, mereka yang asal kiri-kiri itu maunya ikut memerangi apa? Khaybar gitu. Karena kepingin mendapat rampasan, tapi oleh Nabi ditolak itu. Ini ayat yang akan kita kaji malam ini. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila rahi jami' azwaji wa dzurriyyati ahli baiti ashab jamil anbiya wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal awliya al muqarrabin wal ulama'il aminin wa Fatiha. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila rahim syahina ya Abdul Wahab ya Abdul Fatah
di samping Abdul Karim di Muhammad Nuh jami sanadihim wa di ajrina bin almi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل وسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Saya kudu bakal ngecap. Sapa? Atasnya. Walillahi niku kadhe Allah mulku samawati te kerajaan langit wal ardi lan bumi. Wa ma lan perkara fiha kang ing dalem langit bumi. Ya tasarrafu memerintah sapa Allah, mengelola sapa Allah fil kulli dalam sakabehane langit bumi kaifa ma yasha'u hale kaya ngapa kersa sapa Allah. Wong namanya miliknya sendiri bumi langit ya dikelola menurut kehendaknya. Allah itu maha berkehendak tapi tidak sewenang-wenang. Semua titahnya itu adalah mengandung hikmah yang sangat tinggi. Waman utai sapa wonge iku waman utawi zat gitu ya. Waman utawi zat azuma kang agung apa mulku kerajaan man, yaitu memiliki kerajaan langit bumi. Yaku mongko ono apa ajru ganjaran man yang diberikan kepada hambanya iku fi ghayatil izami ing dalam notoke agung. Namanya zat yang agung, pasti pahala yang diberikan juga sangat-sangat agung. Sebaliknya wa adzabuhu lan ono apa siksane man iku fi ghayatil alami ing dalam notoke nglarakaken, notoke menyakitkan itu kepada orang-orang kafir. Ya firu nyepuro sapa Allah biman mariwa yasha'u kang ngersake sapa Allah ayyafir ing yen nyepuro sapa Allah lahu maring man yasha. Siapa yang diampuni bayane minal mubayyi'ina saking orang-orang yang berbaiat ya. Baiat ridwan lan baiat ridwan, yaitu baiat menjelang apa?
Menjelang apa? Apa ini? Perang apa? Kok perang Badar? Kemarin itu perang apa? Biat apa ini? Apa? Hudaybiyah. Jadi kan hampir saja perang gitu. Hampir saja perang karena delegasinya Nabi. Jadi waktu Nabi sampai ke Hudaybiyah itu kan kirim delegasi ke pimpinan kafir Mekah, memberitahu bahwa Nabi itu tidak akan perang tapi mau umroh. Tapi ternyata delegasinya ini dibunuh gitu ya. Maka Kanjeng Nabi siap-siap untuk perang kalau memang terjadi perang. Karena jumlah umat Islam terbatas, maka diadakan apa? Bai'at. Inilah yang diampuni oleh Gusti Allah. Nah, setelah bai'at terjadi, ini didengar oleh orang kafir Mekah. Lalu orang kafir ketakutan ya, orang Islam sampai di bai'at. Mereka membayangkan seperti apa kekuatan ya, kekuatan mentalnya gitu. Maka mereka lalu apa? Apa itu? Ketakutan. Setelah mereka mendengar terjadi bai'at, maka mereka ketakutan. Untuk itu mereka minta damai, minta damai. Maka orang bai'at ini berarti kan sangat menentukan gitu ya, sangat menentukan kemenangan. Paling enggak ini kemenangan mental namanya. Maka mereka mendapat ampunan dari Allah yang Maha Agung. Wa yu'adzibul nyiksa sapa Allah man ing wong yasa'u kang ngersake sapa iman yasa'u kang ngersake sapa Allah ayu adziba ing yen to nyiksa sapa Allah iman bayane minadh-dhannina saking orang-orang yang menyangka dzanna sawi kelawan persangkaan yang jelek wa gharim lan liyane minadh-dhannina mereka menyangka jelek. Lalu apa Nabi kok berani-beraninya pergi kemana? Kemana? Ke Mekah. Beliau dan sahabat pasti akan apa? Apa kemarin ceritanya? Akan tertangkap, akan terbunuh ya. Tapi mereka kecelik ya. Ternyata Nabi itu mendapat kemenangan mental gitu ya. Gitulah. Jadi orang-orang yang begitu akhirnya mereka memutuskan apa? Damai. Pilih apa maksudnya? Inilah yang namanya mukhallafun. Mereka tidak apa? Tidak ikut tidak ikut apa? Bai'at. Wong ini sudah dibahas itu loh. Namanya mukhallafun itu. Tidak ikut apa? Berangkat ke Makkah, ke Hudaybiyah. Ini akan disiksa ya. Wa fi hadza lan iku ing dalam ayat wa yu'adzibu may yasha
Hasmun utawi menutup ya, buntoni di atma'ihim maring piro-piro keinginannya al-dhonina dhonasau, keinginan al-farihati kang kosong. Ingin apa? Istighfari Nabi ing dalam nyuwunaken pengapurane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu maring adzonina. Mereka kan setelah Nabi datang terus bikin alasan-alasan bohong ya, minta diampuni. Tapi kalau melihat ayat ini, permintaan ampun mereka itu sudah apa ini? Sudah terampuni, tertutup, sudah tertutup. Jadi ayat ini menutup apa? Keinginan mereka untuk mendapat ampunan. Wa kana lan ana sapa Allah iku ghafuran, zat kamu pengampun, rahiman lagi maha penyayang. Ai mubalighut tegese kang banget-bangetake fil maghfirati dalam mengampuni, warahmatilan menyayangi, liman maring wong ya sau kang ngersake sapa Allah ikman bayani minal mukminin, dari orang-orang mukmin. Pokoknya enggak munafik, enggak kafir itu bisa diampuni. Yes. Setelah Kanjeng Nabi pulang dari Hudaybiyah, beliau menjanjikan untuk perang apa? Perang apa, Bang? Hudaybiyah. Perang Uhud. Kondak. Itu kok keri. Apa tadi? Mau perang apa? Apa tadi? Oh, sudah diterangkan tadi amal-amal itu. Setelah pulang dari Hudaybiyah, Nabi menjanjikan mau perang apa tadi? Merangi apa? Yahudi mana? Hadis Khaybar. Mau memerangi apa? Yahudi Khaybar. Dan Nabi menjanjikan nanti kalau dapat rampasan perang akan dibagikan kepada siapa? Orang yang mengikuti Hudaybiyah. Setelah dengar ini, orang-orang yang dulu nggak ikut ke Hudaybiyah ingin ikut ke Khaybar. Ini yang akan dibahas dalam ayat berikut ini. Saya guru bakal mengucap sopan mukhallafuna wong-wong kang di karekno, orang-orang yang ditinggal di Madinah ndak ikut Hudaybiyah. Ngucap mangkene idzan talaqtum, nalikane budal sapa sampean kabeh kemana? Khaybar. Ila maghanima, menuju maring pira-pira harta rampasan, ditakhudu supaya ngalap sir kabeh ing maghanim, yaitu rampasan perang Khaybar. Saya kulo tegese bakal ngucap sapa mutakhirin wong kang padha ngiri, wong kang padha absen an ghazwatil Hudaybiyah saking perang Hudaybiyah. Indan tolakikum nalikane budale sira kabeh ila maghanimi Khaybar, maring rampasan perangi tanah Khaybar. Ditaktanimu supaya jarah sira kabeh. Jarah itu mengambil keuntungan. Ha ing maghanimu Khaybar, ngucap ngene, daruna ninggalo sampean ing kula
Maksudnya ninggal itu biarkanlah kami ya. Utrukuna tegese biarkanlah kami nattabi'kum monggo mengikuti kita kum ing sampeyan kabeh ila Khaybar ke Khaybar. Khaybar itu bagian dari Yahudi. Wongnya sugih-sugih ya, punya kebun kurma sangat luas. Bayangkan seperti apa rampasan perangnya, gitu lah. Sahabat yang ikut ke Hudaybiyah itu ya ono kecewa nih karena pulang tidak membawa rampasan. Makanya Nabi menjanjikan nanti kalau dapat rampasan Khaybar akan dibagi kepada peserta perang Hudaybiyah. Akhirnya sing dulu nggak ikut sekarang ingin ikut gitu. Dasar materialisme. Padahal waqt adha hal teman-teman wis menjelasake ya. Sapa Allah Gusti Allah kidbahum ing gorohe mukhalafun. Goroh biasa kelawan iki daruna nat tabikum. Hasil yaquluna sekiranya pada ngucap sapa mukhalafun min tilqa'i anfusihim saking sandinge awak dhewe ne mukhalafun ngucap dauna ninggalo sampean kabeh nak ing kita nashhad monggo nekani sapa kita. Nekani itu mengikuti makum satane sampean kabeh kita lah ahli Khaybar yang memerangi ahli Khaybar yaitu orang Yahudi. Mengapa kok ini sudah ditengarai bohong? Lah ini ya, ditengarai bohong. Ya karena kemarin waktu nggak ikut ke Hudaybiyah kan mereka bikin-bikin alasan ya, katanya sibuk ngurusin anak, ngurusin harta. Nah kalau memang begitu kan sekarang juga sama ya. Sekarang perang Khaybar juga sama, kamu kan sibuk ngurusi lah iya. Kok sekarang mau ikut? Kemarin nggak ikut katanya ngurusi anak, ngurusi harta. Lah sekarang kok mau ikut? Ketara apa nih? Oh lucu ini. Dasar. Jadi logikanya kan begini, logikanya ya. Idza kana maka apabila ada opo amwaluhum pira-pira hartane mukhallafun wa ahluhum dan keluargane mukhallafun iku syahwalat menyibukkan apa ambal dan hum apa ahluhum menyibukkan hum ing mukhallafun yauma dakwatikum ing dalam dinane mengajakmu mu siapa iyahum ing mukhalafun mengajakmu siapa mu itu siapa mukhalafun pada waktu kamu mengajak siapa yang mengajak Nabi dan sahabat mengajak iyahum ing mukhalafun ila ahli Makkah maring merangi ahli Makkah yaitu pada waktu Hudaybiyah. Katanya kamu sibuk ya. Tapi fama utawi opo iku baluhum tingkai mukhallafun la yastaghiluna ora sibuk sapa mukhallafun bidzalik lawan kono opo ayo opo betul harta dan keluarga. Memang bisa jadi ustaz, bisa jadi punya spesial. Mengapa
mereka tidak sibuk ngurusi anak keluarga yauma akhdil ghanimah, pada hari mengambil jarahan dari siapa? Yahudi Khaybar. Karena Yahudi itu kan sudah diberangus semuanya ya. Jadi begini ceritanya, dengarkan ya. Pasca perang Khandaq ya. Pasca perang apa? Tahun berapa Khandaq itu? Tahun 4. Mari perang Uhud terus perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan orang kafir Mekah mengajak sekongkol dengan siapa? Yahudi, ditambah orang-orang kafir di pinggir padang pasir untuk bersama-sama bersekutu melawan umat Islam di mana? Madinah ya. Lalu Nabi atas saran sahabat Salman Al-Farisi itu pakai strategi menggali parit. Endingnya bagaimana perang itu? Muslimin yang sekutu orang kafir akhirnya lari kabeh, ya. Lah pasca perang Khandaq maka Yahudi yang bersekongkol dengan orang kafir ini semuanya dihabisin oleh kita. Ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa. Nah sisanya tinggal Yahudi siapa ini? Khaybar ini lah. Khaybar. Itulah. Ini yang belum. Sudah barang tentu bagaimana situasi mental Yahudi Khaybar kira-kira bagaimana kira-kira? Ya? Ketakutan. Jadi ini sudah boleh kata sudah kecekal tangan lah ya. Khaybar akan lari, nanti hartanya akan ditinggal. Makanya kan istilahnya itu mereka berangkat untuk mengambil apa? Rampasan perang. Alhamdulillah. Yuriduna. Halo. Yuriduna ngarepake sapa al-mukhallafun ayyubaddilu ing yen to mengganti sapa mukhallafun kalam Allah ing dawuh Gusti Allah. Ya. Allah sudah dawuh, sudah nanti kalau pulang dari Hudaybiyah umat Islam terus berangkat ke Khaybar merangi mereka dan mengambil hartanya. Itu sudah keputusan. Nanti akan dibagi pada orang-orang yang ikut di Hudaybiyah. Nah mereka setelah tahu begitu mau ikut. Emangnya maunya mereka itu merubah apa? Keputusannya Gusti Allah, yaitu jarahan Khaybar dirubah ya, tidak hanya diberikan kepada peserta Hudaybiyah, tapi maunya itu yo kabeh didumi ngono. Nah itu ya. Memangnya mereka mau merubah keputusannya Gusti Allah, ya tidak bisa. Tidak bisa. Mereka menghendaki untuk merubah keputusannya Gusti Allah. Wa qaralan maca sapa Hamzah itu Imam Hamzah wal Kisaiyu maca ing kalimallah ya. Yuriduna ayyubaddilu kalimallah itu macamnya, bukan kalamallah tapi kalimallah. Maknanya ya sama. Bi fathil haf kelawan fathai kaf, bi fathil kaf wa kasril lam dan kasril lam. Artinya apa? Yuriduna tegese ngarepake sapa mukhallafun ayu ghayru ing merubah sapa mukhallafun wa'dallahi janjine Allah
alladzi wa'ada kang wis janji sapa Allah hu ing wa'ad di alil Hudaybiyah kepada peserta Hudaybiyah. Janjinya bagaimana? Wa inna Allah margasa temani Allah iku wa'ada wis janji sapa Allah alal Hudaybiyah ing peserta Hudaybiyah fathah Khaybar ing menaklukkan atau membebaskan tanah Khaybar, yaitu tempat tinggalnya orang Yahudi Khaybar. Wa anna ghanimataha lan sak temene rampasane Khaybar iku lahum kadue sapa mu? Ayo sapa? Ahli Hudaybiyah. Betul. Kamu kata ahli Hudaybiyah. Khosotan hali khusus. Ya. Pokoknya seluruh ahli Hudaybiyah man padha wong bakang gaib sapa man minhum dari ahli Hudaybiyah wa man lan wong hadara yang hadir sapa man. Ayo. Pokoknya akan diberikan rampasan Hudaybiyah kepada mantan peserta apa? Perang Hudaybiyah. Baik yang hadir maupun yang gaib. Ayo. Hadir di mana, gaib di mana? Ayo. Perang Khaybar. Pokoknya mantan peserta Hudaybiyah, baik di perang Khaybar ini hadir atau tidak, karena mungkin kan ada yang berhalangan ya, tapi tetap mendapat harta rampasan. Diberi keterangan di situ, hadir atau gaib dari apa? Dari perang Khaybar. Dan ternyata itu hadir semua ya, kecuali satu. Walam yahid lan ora gaib, ora absen anha dari Khaybar. Anha dari apa? Khaybar. Perang Khaybar. Sapa ghairu Jabir bin Abdillah, selain sahabat Jabir bin Abdillah, sahabat yang sangat dekat dengan Nabi juga ini. Hanya satu yang gaib, dan itu faktor sama lalu membagi ya, bagi lalu maring Jabir sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi dari rampasannya perang Khaybar. Kasah miman koyok bagiannya wong hadara yang hadir di perang Khaybar. Kalau mengetahui Gusti Allah Ta'ala iku jalan dadi akan ghanaima Khaybar ing rampasane perang Khaybar liman kadewa syahida yang mengikuti sepaman al-Hudaybiyah yang perang Hudaybiyah khosatan halik khusus sebagai apa? Iwadan ya, iwadan krono dadi ijolan min ghunaimi ahli Makkah saking rampasane penduduk Mekah ya, karena mereka enggak jadi merangi ahli Mekah ya, karena ahli Mekah minta damai. Kayak surah jauh sekiranya pada Bali, sekiranya pada Bali sapa? Ayo sapa? Sapa man syahidal Hudaybiyah ya. Minal Hudaybiyah dari Hudaybiyah ala sulhin ing atase perdamaian. Min ghairi qitalin saking tanpa perang. Karena ada perang yang tidak dapat rampasan. Walam yusibu dan tidak memperoleh sapa man syahidal Hudaybiyah
minal ghanaimi saking harta rampasan sean ing sedikit pun gitu. Jadi Nabi ini sangat adil dan sangat memikirkan kesejahteraan sahabat. Sudah berkorban pergi ke Hudaybiyah tapi tidak mendapat karena dijanjikan ini dari perang Khaybar. Wakilan didawake dalam tafsir lain, wal makna utawi maknane yuriduna ayyubadilu kalamullah iku yuriduna ngarepake sapa mukhallafun ayyubadilu ing yen mengganti sapa mukhallafun kana maling dawuh Allah yang mana wa huwa utawi kalamullah iku qul ta'ala firman Allah ta'ala wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa ghadibalan bendoni murka sapa Allah alaihim kepada mukhallafun. Bendoni kepada siapa? Bahwa mereka sangat takut kalau masuk dalam golongan orang yang dimurkai oleh Gusti Allah. Ingin diganti saja itu ya. Kata-kata wa ghadiballahu alaihim itu mereka menginginkan untuk diganti. Wa dzalik utai mengkono apa? Utai mengkono wal makna yuriduna ayyubadilu kalam Allah itu kalam Allah wa ghadiballahu alaihim gitu ya. Iku lawit tabaukum namun pada mengikuti sapa mukhalafun ing sira kabeh ke Hudaybiyah langkanu mengikuti ana sapa mukhalafun iku fi hukmi bai'ati ahli ridwan indal hukume pembaiatan ahli bai'at ridwan al-mau'udina yang dijanjikan bil ghanimati dengan jarahan. Kalau kesimpulan akhirnya ya sama, cuma mereka ingin tidak termasuk yang dibendoni. Kalau ikut bai'atul ridwan tidak dibendoni tapi mendapat ridhonya Gusti Allah. Wa yakununa maka ana sapa mukhalafun iku minal ladina termasuk orang-orang radhiya yang meridhai sapa Allah anhum maring alladzina wala yakununa mengko ora ana sapa mukhalafun iku minal ladina setengah saking wong akeh wedi bakang murka sapa Allah alih mengatasi alladzina. Kalau begitu fayal zaman mengko tetap otomatis apa tabdilu kalamilah mengganti firman Allah yaitu wa ghadiballahu alaihim menjadi apa? Menjadi apa? Radhiyallahu. Menjadi Allah meridhai. Wis. Qul dawa sira ya asnafal khalqi mulia mengani makhluk lalu kepada mukhalafun. Mereka kan maunya itu mohon ikut ke perang Khaybar. Gimana responnya Kanjeng Nabi ya? Katakanlah iknatan krono nggawe putus harapan. Krono nggawe putus harapan lalu mari mukhalafun. Lan tattabi'una ora bakal mengikuti sira kabeh kita. Tidak bisa, kamu tidak akan bisa mengikuti kami. La tattabi'una tegese ojo mengikuti sira kabeh nek ing kita fil khuruji dalam berangkat ila Khaybar maring Khaybar. Kadzalikum seperti itulah ya. Mislah hadzal qauli tegese hale madani ikilah dawuh asadiri kang metu mini saking zat ingsun kala dawuh sapa kul. Oh berarti ingsun ya ingsun Nabi ya, karena kan kul katakanlah kamu tidak akan mengikuti
kami gitu ya. Minni saking ingsun Kanjeng Nabi. Seperti itulah, seperti firman, seperti ucapan yang keluar dariku, qala dawuh sapa Allah Ta'ala min qablu saking sadurunge, min qabli marjina, tegese sebelum kembalinya kita ila kemaring sira kabeh, sebelum kami kembali dari Hudaybiyah sudah dijanjikan oleh Gusti Allah. Ai hukmullahi, tegese hakama, hakama tegese memutuskan, tegese wis memutuskan sapa Allah Gusti Allah indan sirafina nalikane mulia kita, pulangnya kita minal Hudaybiyah dari Hudaybiyah, memutuskan bi Allah tattabi'una, kelawan yen orang mengikuti sapa sira kabeh orang-orang yang ketinggalan na ing kita, wa bi anna ghanimata Khaybar, lan sak temene rampasan perangi Khaybar iku liman kadhe wong saida kang mengikuti sepaman al-Hudaybiyah ing perang Hudaybiyah, laisa orano iku li ghairihim kadhe liyane man syahidal Hudaybiyah min hasaking ghanimat Khaybar, apa nasibun bagian apapun tidak mendapat, yang tidak ikut Hudaybiyah tidak mendapat rampasannya Khaybar. Ini sudah keputusan itu. Kok maunya diganti gitu ya? Tidak bisa. Keputusan Allah tidak bisa diganti. Qul dawu sira ya asrafal khalqi, enggak wisma ya. Fa sayaquluna, mengko bakal ngucap sapa mukhallafun lil mukminin kepada kaum mukminin inda sima'i hadzal nahi, nalikane ngrungu iki larangan untuk ikut perang Khaybar. Ngucap ini titik dua ya. Laisa orono, apa dzalikan nahyu itu larangan atas kami, iku hukm Allah, keputusan Allah. Itu bukan keputusan Allah, tapi kalian sendiri yang buat, katanya. Bal taksudunana, melainkan drengki sama-sama kabeh nang kita. Drengki apa? Ala anusarikakum, ing atas yen ikut serta sapa kita yang sampean filukuna imin dalam rampasan perang Khaybar. Cik mulo sampean dergi kepada kita supaya kita tidak ikut serta mendapat apa? Rampasan Khaybar. Fakultum nuli ngucap sapa sampean kabeh, innallaha satamani Allah iku hakam telah ngukumi atau memutuskan ditaksisi ahli Hudaybiyah, lawan mengkhususkan peserta Hudaybiyah bighanaimi Khaybar, lawan rampasan perangi Khaybar, wa biman ina ya, wa biman ina lan lawan menghalangi kita minha sangking ghanaim. Balkanu balik ana sapa mukhalafun iku raya kahuna ora padha paham sapa mukhalafun illa qalilan, kejaba yang sedikit. Kalau sekarang itu diarani gagal paham, gagal paham. Gagal paham.
Layak hamun tegese orang paham sapa mukhalafun illa fahman qalilan, kecuali paham yang sedikit. Paham apa? Yo paham nih masalah materi, masalah fulus paham, ini masalah perjuangan gagal paham. Wahwa tawi fahman qalilan, ya, paham sedikit. Iku fitnatuhum, cerdase mukhalafun di umur dunia maring urusan dunia, paham banget. Tapi walai samun dan orang paham sapa mukhalafun mingkalika saking ucapan sampeyan, yaitu la takhruju ila Khaybara, la takhruju aja metu sira kabeh ila Khaybara maring perang Khaybar. Ora paham illa zahiran nahyi, kejaba ing lahire larangan. Tapi walam yafhamu lan ora paham sapa mukhalafun min hukmi saking hukume zahiran nahyi. Fahamaluhum mongko padha nanggungake itu apa ya? Menginterpretasikan, ya. Padha menginterpretasikan sapa mukhalafun hum ing dhahirun nahyi ala muradihim ing atase karepe mukhalafun. Enggak ngerti dilarang itu mergo apa ya, mergo sebagai takziran ini. Dulu waktu penting-penting kamu enggak ikut, sekarang katanya enak kamu ikut, dia harus ditakzir begitu ya. Enggak paham itu. Wa lalu lan padha gawe alasan sapa mukhalafun hu ing nahyu fil hasadi kelawan drengki, jadi ngarani drengki kepada kaum muslimin. Fa inna hubbad dunya, margo sak temene cinta dunia iku laisa ora napa hubbud dunya iku min simatil alimi, saking tengere orang yang alim, yang berilmu, al-aqil yang berakal. Semoga belum makanya jangan suka carry ya. Carry itu gak pada paham. Nah, disenengan carry tadi. Sini setengah jam lagi.